Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss semua. Apa kabarnya hari ini? Miss berdoa semoga anak-anak juga keluarga yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak Miss, di pertemuan IPS hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang sumber daya alam atau disingkat dengan STA dan kegiatan ekonomi. Lanjutan pertemuan yang lalu, sumber daya alam yang dapat diperbarui dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari hewan dan tumbuhan. Contohnya seperti lembu, ayam, sapi, sayur, buah, kayu, karet, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam non-hayati berasal dari benda yang tidak hidup. Contohnya seperti tanah, cahaya matahari, air, dan udara. Berikutnya kita akan melanjutkan bagian 2, yaitu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang bila dimanfaatkan akan langsung habis. Sumber daya alam ini tidak dapat pulih kembali. Jikapun bisa pulih, membutuhkan waktu yang sangat lama. Membutuhkan waktu 100 hingga jutaan tahun untuk menghasilkan kembali. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibagi menjadi 3. 1. Sumber daya energi. 2. Sumber daya mineral logam. 3. Sumber daya mineral non-logam. A. Sumber daya energi, yaitu sumber daya alam yang dapat menghasilkan energi. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Pada gambar berikut ini kita dapat melihat contoh pengeboran minyak yang dilakukan ke dalam lapisan bumi untuk mengambil minyak bumi dan gas alam yang berada di dalamnya. Kemudian tambang batu bara. Batu bara biasanya digunakan sebagai bahan bakar, juga digunakan sebagai alat pembangkit energi listrik. B. Sumber daya mineral logam, yaitu sumber daya yang bersifat logam. Contohnya seperti emas, perak, seng, aluminium, tembaga, besi, nikel, timah, dan lain-lain. Emas dan perak biasanya digunakan untuk membuat perhiasan, sedangkan tembaga biasanya dimanfaatkan untuk membuat kabel listrik karena tembaga dapat mengalirkan energi listrik. Sedangkan nikel, besi, dan timah juga biasanya digunakan untuk membuat peralatan-peralatan. C. Sumber daya mineral non-logam, yaitu sumber daya yang bersifat selain logam atau bukan logam. Contohnya seperti belerang, batu kapur, granit, marmer, intan, dan lain-lain. Adapun manfaat sumber daya alam yaitu sebagai berikut. 1. Sumber energi bagi kehidupan manusia. Seperti gambar berikut. Bahan bakar minyak digunakan untuk menghidupkan kendaraan, sedangkan gas digunakan untuk memasak. 2. Sebagai bahan sandang atau pakaian. Pakaian yang kita gunakan mulai dari baju, rok, celana, sepatu, tas, dan lain-lain biasanya terbuat dari bahan kulit hewan dan juga pintalan benang sutra. Begitu juga pintalan kapas yang dipintal menjadi benang dan menghasilkan kain dan pakaian lainnya. Sebagai bahan pangan atau makanan untuk kebutuhan hidup manusia. Juga papan atau disebut juga dengan perumahan ataupun tempat tinggal. Selain itu sebagai obat-obatan, transportasi, industri, rekreasi, dan komunikasi.
Alat komunikasi ini baik yang bersifat satu arah seperti televisi, koran maupun radio, ataupun alat komunikasi dua arah seperti telepon maupun handphone. Selain itu, sumber daya alam juga dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik. Seperti gambar berikut, aliran air dimanfaatkan untuk memutar turbin, kemudian energi dari turbin tersebut dialirkan ke suatu peralatan untuk menghasilkan energi listrik, kemudian aliran listrik tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan kincir angin. Putaran dari kincir angin tersebut energinya dialirkan ke suatu peralatan untuk menghasilkan energi listrik dan dialirkan kembali untuk kebutuhan manusia. 4. Sebagai sumber mata pencarian, seperti nelayan yang menangkap ikan di laut, petani yang menggarap sawah ataupun tanah, kemudian ada kapten kapal yang memanfaatkan perairan, kemudian juga pilot yang bekerja di bagian lintas udara. Dan tentunya masih banyak lagi manfaat-manfaat sumber daya alam yang berguna bagi kehidupan manusia. Anak-anak nih, sebagai tugas kalian di rumah, silakan salin PPT yang baru Miss kirimkan hari ini. Kemudian baca kembali PPT hari ini dan juga PPT yang lalu, pahami dengan baik. Lalu kamu buka link soal latihan IPS, baca dengan teliti dan baik-baik. Kemudian kerjakan soal dan pilih jawaban yang paling tepat. Baiklah anak-anak Miss, sekian dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.